Pemirsa, ada beragam cara dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang memperingati dengan cara tradisi, ada yang menggemakan sholawat di kampung-kampung se-Indonesia. Ini adalah bukti bahwa umat Islam Indonesia sangat mencintai Rasulullah SAW. Dengan bersholawat, kita mendapat ketenangan hati, karena senantiasa jiwa kita mengingat Rasulullah SAW. Untuk itulah, mari kita selimuti Indonesia dengan sholawat, agar Indonesia juga mendapat keberkahan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah menjadi tradisi di Indonesia. Ada beragam cara dilakukan, di antaranya menggemakan sholawat, mengadakan pengajian umum, membuat makanan maulidan untuk dibagi ke tetangga, dan lain sebagainya. Semua itu adalah hasanah tradisi Islam di Nusantara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat itu untuk mengingat, menghayati, dan memuliakan kelahiran Rasulullah SAW. Menurut catatan Sayyid Al-Bakri, pelopor pertama kegiatan Maulid adalah Al-Muzaffar Abu Said, seorang raja di daerah Irbil, Baghdad. Peringatan Maulid pada saat itu dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dengan berkumpul di suatu tempat. Mereka bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sejarah ringkas kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW, melantunkan sholawat dan syair-syair kepada Rasulullah serta diisi dengan ceramah agama. Di bulan Maulid ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga menggema di Indonesia. Sholawat Al-Barjanzi dikumandangkan di seluruh Nusantara. TV9 menghadirkan momen bersolawat untuk semua melalui program-programnya seperti Shollu ala Nabi, Yuk Kita Sholawatan. TV9 senantiasa mengajak umat Islam untuk bersolawat. Hari ini, Maulid Simtud Duror dari lokasi Haul Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan juga dikumandangkan. Ribuan jamaah Haul Mbah Hamid ini bersolawat. Ishari Malang juga bersolawat. Pekan depan, Jawa Timur akan diselimuti sholawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan esok ada netizen bersolawat, serta masih banyak sholawat-sholawat yang dikumandangkan di wilayah lain. Ini adalah bukti bahwa umat Islam sangat mencintai Rasulullah SAW. Dengan bersolawat, kita mendapat ketenangan hati, karena senantiasa jiwa kita mengingat Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca sholawat untuk Rasulullah, maka akan mendapat syafaatnya. Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan memberinya syafaat pada hari kiamat." Indonesia beberapa pekan ini sedang dalam suasana menghangat. Isu agama yang dibalut dengan nuansa politis membuat masyarakat berebut benar. Untuk itulah, mari di bulan Maulid ini, bulan Rasulullah SAW, kita selimuti Indonesia dengan sholawat, agar Indonesia juga mendapat keberkahan. Tim Liputan TV9 melaporkan. Pemirsa, pada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi, umumnya masyarakat memperingati bulan kelahiran Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pembacaan sholawat Nabi, menurut Direktur Aswaja NU Center Jawa Timur, Kiai Haji Abdurrahman Nafis, selain merupakan bentuk kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW, membaca sholawat Nabi juga merupakan perintah dari Allah SWT. Direktur Aswaja NU Center Jawa Timur, Kiai Haji Abdurrahman Nafis mengatakan, pembacaan sholawat Nabi di bulan Maulid ini merupakan momentum bagi umat Islam untuk mencurahkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Kiai Nafis, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, setiap Muslim disunahkan untuk memperbanyak sholawat serta salam untuk Rasulullah SAW. Karena di bulan yang mulia ini telah tampak kebaikan yang merata kepada seluruh alam.
telah tampak pula kebahagiaan orang-orang yang paling bahagia dengan terbitnya bulan penerang bumi, yakni lahirnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Tidak hanya bentuk kecintaannya kepada Nabi, sholawat juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Oleh karena itu, bulan Maulid ini dijadikan sebagai hari berkumpulnya umat Islam untuk mendengarkan kisah kelahiran Rasul Islam yang sangat mulia, agar mereka memperoleh barokah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalam kepada Nabi. Jadi perintah untuk baca salawat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk bersalawat. Bahkan kalau kita bersalawat sekali, dibalas oleh Allah dengan sebanyak 10 kali. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda ini menambahkan bahwa peringatan Maulid Nabi menjadi pintu awal bagi umat Islam dalam mencurahkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Pintu awal dalam mempelajari sejarah Nabi untuk kemudian mencontoh sifat-sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan perintah Allah dan menjalankan anjuran Rasulullah SAW. Jadi dengan kita peringatan Maulid Nabi itu pintu awal untuk kita ingat Nabi. Ketika ingat Nabi, kita sebut nama Nabi, kita sholawat kepada Nabi, dan lebih dari itu kita mempelajari sejarah Nabi dan mempelajari ajaran-ajaran Nabi. Maka kalau kita sudah cinta, innal muhibbah liman yuhibbu muti. Orang yang cinta kepada yang dicintai dia akan taat. Nah, buahnya cinta Nabi adalah taat kepada Rasulullah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Dan tetaplah setia bersama kami. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya umat Islam bisa menjadikannya sebagai momentum bagi persatuan dan kesatuan umat Islam. Hal ini dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Nafis saat membaca kilas balik sejarah awal pencetus sejarah Nabi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika membaca sejarah awal terjadinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, muncul pertama kali pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di mana peringatan Maulid Nabi dijadikan sebagai momentum persatuan dan kesatuan umat Islam. Dengan demikian, dalam konteks kekinian, Kiai Nafis mendorong umat Islam agar peringatan Maulid Nabi ini bisa menjadi wasilah dalam membina ukhuwah Islamiyah antar umat seagama, guna menyatukan persatuan dan kesatuan umat Islam. Setiap momentum peringatan Maulid Nabi yang digelar oleh umat Islam juga kerap dibacakan kilas sejarah perjuangan Nabi agar ghirah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW mengakar ke dalam sanubari umat Islam sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan yang bersifat duniawi. Dengan demikian, untuk meneguhkan tuntunan yang benar, umat Islam juga hendaknya menghormati dan patuh terhadap para ulama dan fuqaha sebagai pewaris anbiya. Banyak sekali dalam kondisi sekarang ini bagaimana kita teguh mempertahankan agama dan sampai kemudian lepas dan jangan sampai kemudian tergoda dengan duniawi, dengan jabatan dan lain-lain. Dalam kondisi sekarang ini bagaimana kita membina ukhuwah Islamiyah antar kita, mempertahankan kesatuan dan persatuan agar supaya tidak diombang-ambingkan oleh non-muslim. Dalam situasi sekarang ini bagaimana kita menghormati para ulama, para fuqaha, para panutan kita. Lebih lanjut, Kiai Nafis menjelaskan bahwa dulu pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, spirit bermaulid Nabi mencetuskan spirit persatuan dan kesatuan bagi kekuatan umat Islam.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan. Dan pemirsa, memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, harga buah-buahan di Lumajang, Jawa Timur turun. Meski demikian, penurunan harga tersebut membuat omset para pedagang buah meningkat hingga 200% lebih. Diduga peningkatan omset terjadi karena banyaknya warga yang membeli buah untuk dijadikan sajian pada saat memperingati Hari Maulid Nabi. Beginilah suasana sejumlah stand penjualan buah-buahan di Pasar Baru Lumajang. Sejumlah stand penjualan buah tampak ramai pembeli. Namun harga buah-buahan di Lumajang justru turun. Untuk harga salapondo misalnya, sebelumnya dijual di kisaran harga Rp12.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp7.000 per kilogram. Harga apel kualitas sedang sebelumnya dijual di kisaran harga Rp30.000 dan kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara untuk harga jeruk mengalami kenaikan, di mana sebelumnya harga jeruk hanya Rp10.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp15.000. Meskipun harga sejumlah buah-buahan mengalami penurunan, namun omset pendapatan penjual buah mengaku mengalami peningkatan hingga 200% lebih. Ya, kalau jualnya ada peningkatan, kalau harga menurun. Harga buah turun? Iya, turun semua. Sebelumnya berapa? Sebelumnya saya jual 12.000, sekarang 7.000. Sekarang 7.000? Iya. Untuk apel Bu berapa? Iya, biasanya 30, sekarang 25. Oh, biasanya iya. Sekarang 25. Memperingati Maulid Nabi. Kenapa kok buah Bu, tidak yang lain? Ya, ingin berbagi sama orang lain. Dari Lumajang, Jawa Timur, Arjianto melaporkan. Dan pemirsa, informasi aktual dan berimbang lainnya akan segera kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Dan tetaplah setia bersama kami.